Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang mulia ini, di kesempatan yang sangat penuh berpahala, di tempat yang barokah insyaallah, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di satu tempat untuk menuntut ilmu. Salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah kita selalu senantiasa menuntut ilmu dan dipahamkan tentang perkara-perkara agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipahamkan akan perkara-perkara agama. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, kita mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang perkara-perkara agama sehingga kebaikan-kebaikan sampai kepada kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai hari ini. Insyaallah kita akan sampai surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan selesai juz amma sampai kita bisa mengkaji seluruh ayat Al-Quran sampai 30 juz. Hari ini kita insyaallah akan belajar surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad. Apa yang diberikan Allah kepada Muhammad? Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Ada beberapa makna yang didefinisikan oleh para ulama-ulama kita. Al-Kautsar bermakna yang pertama adalah nahrun fil jannah, atau sungai atau telaga di surga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW ketika itu sedang mengantuk. Kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada para sahabat. Sahabat pun tersenyum kepada Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya, "Ma'ab hakaka?" Apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Barusan turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Hal tadruna mal kautsar?" Kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Allah wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-Kautsar huwa nahrun a'tanihi rabbi, sungai atau telaga yang Allah berikan kepadaku.
fil jannah, di surga nanti. Alaihi khairun katsir, ya, terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, dan umatku yaumal qiyamah akan sampai kepada sungai tersebut. Aniyatuhu adadul kawakib, bejananya atau tempatnya itu seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Yahtalijul abdu, dari hambaku ada yang tertahan, ada yang tidak bisa minum dari sungai tersebut, telaga tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, itu umatku. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah diadakan setelah kamu meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna pertama yang didefinisikan oleh para ulama kita, Al-Kautsar ini bermakna sungai atau telaga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan telaga Al-Kautsar ini mempunyai sifat-sifat atau yang digambarkan sangat luar biasa. Nahrun fil jannah, bahwa dia adalah sungai, telaga di surga. Hafatahu dzahab, sisi-sisinya itu dilapisi oleh emas. Wa majra'u 'ala durri wal yaqut, aliran airnya itu di atas permata-permata. Wa ma'uhu asyaddu bayadun minaz salj, airnya itu lebih putih daripada putihnya salju. Insyaallah, bayangkan salju itu udah putih sekali, tapi sungainya Al-Kautsar ini melebihi putihnya daripada putihnya salju. Dan rasanya asyaddu halawatan minal asal, lebih manis daripada madu. Dan harumnya wa turbatuhu atyabu min rihil misk, dan harumnya sungai ini melebihi harumnya minyak kasturi. Insyaallah. Itu makna pertama dari Al-Kautsar, yaitu nahrun fil jannah, atau sungai atau telaga di surga Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makna yang kedua, Al-Kautsar ini bermakna al-khair al-katsir, atau kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah nikmatun nubuwah, nikmat dijadikannya Muhammad SAW sebagai Nabi akhirul anbiya, penutup para nabi, pemimpin para nabi. Kebaikan lainnya Allah berikan adalah Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran ini penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Kautsar dimaknai juga dengan kebaikan yang banyak. Yang terakhir, Al-Kautsar juga dimaknai di sini ada Al-Haud. Al-Haud sama dengan nahrun atau telaga. Al-Kautsar qala haudun fil jannah u'tihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga di surga yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma aniyatul haudi?" Bagaimana bejana yang ada di Al-Haud itu?
Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, la aniyatu aktsar min adadi nujumis sama wa kawakibiha. Bejananya itu, tempatnya itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan kabar gembiranya adalah ibu-ibu, bapak-bapak, man syariba minha, barang siapa yang minum air dari telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yazmau akhira ma alaihi, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meminum haud Rasulullah, air dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, ana farudukum alal haudi, aku mendahului kalian di al haud. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, diperlihatkan kepadaku beberapa orang di antara kalian, hatta idza ahwaitu liunawilahum, sampai aku mau mengambil air itu untuk memberikan minum kepadanya. Ukhtuli juduni, tetapi orang-orang tersebut disingkirkan dariku, katanya. Sampai aku berkata, ya Rabbi, inna ummati, sungguhnya dia umatku, inna ashabi, dia sahabat-sahabatku, yuqal la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, mereka perbuat setelah engkau wafat. Riwayat lainnya adalah innahum minni, sesungguhnya mereka dari kaumku, dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma baddalu ba'daka, mereka mengganti ajaranmu sepeninggalanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan liman baddalu ba'di, celakalah bagi orang yang mengganti ajaranku sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 3 makna dari Al-Kautsar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Tadi Al-Kautsar bermakna telaga, kemudian kebaikan yang banyak, dan juga haud. Ada setidaknya beberapa golongan yang tidak akan minum air dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yaitu adalah orang yang murtad. Orang yang murtad ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Banyak yang murtad, yang kafir setelah wafatnya Rasul. Maka mereka muncullah nabi-nabi palsu. Maka mereka enggan membayar zakat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Maka mereka tidak akan pernah merasakan air dari haudnya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah orang munafik. Bagaimana ciri-ciri orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu suka menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia diajak sholat, kalau udah waktunya sholat dia malas. Maka naudzubillah, kalau sudah azan masih ada tanda-tanda malas kita untuk sholat, berarti tanda-tanda ada munafik. Maka harus banyak-banyak beristighfar. Itulah tanda-tanda orang munafik.
idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya, semua perbuatan mereka ingin dianggap, ingin dihargai oleh manusia, ingin dibilang baik, ingin dibilang soleh, ingin dibilang ini dan itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda orang munafik. Dan orang munafik ini tidak mendapatkan air dari haud Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah orang yang mengganti ajaran Nabi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu alaikum umara," akan datang, akan terjadi di antara kalian yang menjadi pemimpin, ya'murunakum bima la yaf'alun, mereka akan memerintahkan apa yang tidak mereka kerjakan. Faman saddaqahum bikizbihim, barang siapa yang membenarkan atas kebohongan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong atau membantu turut berpartisipasi ala zulmihim, dalam kezaliman mereka, falaisa minni, kata Rasulullah, bukan dariku. Walastu minhu, dan aku bukan dari golongannya. Wala yaridu alaiha haud, dan mereka tidak akan minum dari haudku, kata Rasulullah SAW. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna al-kautsar, dan itulah golongan-golongan yang tidak akan meminum air al-kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka setelah kami berikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak tadi, berupa haud, berupa nahrun fil jannah, berupa kebaikan, kenikmatan di dunia dan di akhirat, maka sholatlah, karena sholat ini adalah tiangnya agama. Sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab, dan sholat ini adalah satu-satunya yang Allah syariatkan kepada manusia tanpa perantara malaikat. Jadi Allah langsung manggil Nabi kita Muhammad SAW, langsung memerintahkan Nabi agar umatnya untuk sholat. Dan sholat ini harus, kata Allah, li rabbika, harus ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya maksiat saja yang bisa menyebabkan durhaka kepada Allah, yang bisa menyebabkan kita masuk neraka, tetapi ibadah yang niatnya tidak lurus ini juga bisa mengantarkan kepada marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat kok celaka, Ustaz? Orang-orang yang sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang sholatnya lalai, yang tidak memperhatikan akan sholatnya, yang hanya asal-asalan sholatnya, yang tidak memikirkan waktunya tepat waktu atau tidak, yang lalai dalam sholatnya. Ya, walladzina hum yura'un, dan sholatnya itu untuk riya. Maka tadi tanda-tanda orang munafik itu, ya, kalau dia diajak sholat itu malas,
Dan mereka orang-orang munafik itu paling susah untuk sholat subuh dan isya. Subuh tidak ada orang, tidak kelihatan, jarang. Maghrib, isya udah orang-orang udah jarang ke masjid. Zuhur banyak orang beraktivitas di mana-mana. Pengen dilihat asar, maghrib, itulah. Maka fasholli li rabbika, maka salatlah, ikhlaslah salat, ikhlaskan salat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita ikhlas salatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi pahala dan kita, perbuatan kita akan menjadi baik. Wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ayat ini khusus supaya kita berkurban di Idul Adha. Ibu-ibu, bapak-bapak, Idul Adha kemarin dari jumlah yang hadir di sini ada berapa puluh ini? Kira-kira berapa orang Idul Adha kemarin yang berkurban? Ada nyampe 90%, ada nyampe 50%, paling tidak 1, 2, 3 yang hadir di sini yang kemarin berkurban. Kenapa dari kita ini masih belum banyak yang berkurban? Karena kita masih belum menganggap bahwa berkurban adalah suatu ibadah yang sangat penting. Padahal ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling cepat pahalanya. Darahnya ketika kita sembelih kambing itu darahnya belum sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai. Bahkan kuku-kukunya, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya yang menurut kita tidak berguna, tidak ada manfaatnya, tapi di sisi Allah itu adalah pahala yang sangat besar. Apalagi dagingnya. Maka kurban ini tidak dikhususkan untuk orang yang kaya, tidak. Oleh semua orang muslim mukmin yang merasa bahwa kurban ini adalah sebuah ibadah yang harus dia prioritaskan. Maka kurban ini dari kata qurba yaqrubu, artinya dekat. Ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Saat itu suatu yang paling dicintai oleh Ibrahim adalah anaknya. Ya, udah ditunggu puluhan tahun lamanya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua, baru dikaruniai anak. Anaknya sudah mulai beranjak dewasa, kemudian Allah nyuruh untuk anaknya itu disembelih. Ya, jadi di sini adalah bahwa kita berkurban, ya, beramal dengan harta kita. Jadi kurban ini bukan untuk orang kaya, tidak, semuanya. Maka Ustaz, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini miskin segala macam, tapi saya punya kambing yang dari dulu saya gembala. Boleh nggak Ustaz setelah Idul Adha saya sembelih? Itu termasuk kurban nggak Ustaz? Termasuk. Dan daging kurban ini boleh saya makan nggak Ustaz? Boleh. Karena kurban itu bukan zakat. Kalau zakat kita tidak boleh memakan dari hartanya, tapi kalau kurban itu boleh. Siapa saja dibagikan, orang yang kurban boleh mengambil dagingnya, ya, dibagikan boleh kepada duafa, boleh ke orang kaya pun boleh. Karena itu adalah syiar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah, ya, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk orang yang bertakwa.
Maka ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mari sama-sama kita menjadikan ibadah kurban ini prioritas. Ya, ini jauh-jauh dari sekarang nih, jauh-jauh dari sekarang. Ada santri saya yang menjadi pelajaran untuk kita semua. Setelah Idul Adha kemarin kita mahat cuma satu. Terus wali santrinya berpikir, kenapa nggak nabung dari sekarang? Akhirnya tiap bulan ngirim 150.000. Setelah saya niatkan untuk kurban tahun depannya, alhamdulillah bulan kurban kemarin bisa untuk berkurban. Kita pengen motor, pengen mobil, nyicil tiap bulan bisa, maksa-maksain. Ya, kenapa? Ibadah kurban yang paling cepat pahalanya, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadikan prioritas. Maka dari sini ibu-ibu, bapak-bapak, mari sama-sama kita tancapkan niat kita dari sekarang. Bismillah, mudah-mudahan Idul Adha tahun depan kita bisa berkurban. Lalu untuk sekarang Ustaz, kita berkurban apa? Kita berkorban harta kita. Ke siapa Ustaz? Ke yang membutuhkan. Maka kita sholat, kita juga beramal. Ada satu kisah, Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah dari Damaskus. Satu hari seorang perempuan menyuruh seorang gali kuburan untuk menggali kuburan. Tolong galikan kuburan di sana ini, digali. Ya, setelah digali berapa jam kemudian datanglah satu mayat, kemudian dibuka. Ketika mayat itu dikasihkan ke tukang galian kubur itu, tiba-tiba dia melihat suatu keajaiban. Kuburannya berubah menjadi taman-taman surga, sehingga beliau langsung jatuh pingsan. Diangkat, kemudian dikuburkan jenazah tersebut, kemudian dipercikan airnya. Kemudian, kenapa engkau bisa sampai pingsan? Aku melihat keajaiban. Ketika di kuburan tersebut aku melihat taman-taman surga. Orang-orang yang di sekitarnya bilang itu halusinasi. Setelah berapa bulan kemudian datang lagi seorang perempuan itu lagi mengatakan, minta untuk digalikan kuburan lagi. Digalikan kuburan. Oke, berapa jam datang kemudian datanglah mayat. Kemudian dikasihkan mayat itu, dan Masya Allah, lagi-lagi beliau melihat kuburannya menjadi taman-taman surga. Kali ini beliau tidak pingsan. Kemudian mayat itu dibawa dua sosok malaikat, ya, kemudian setelah digali, setelah dikuburkan, langsung mendatangi perempuan tersebut. Wahai wanita, siapakah jenazah yang tadi dikuburkan? Aku ini sedang tertimpa musibah. Barusan itu adalah anakku yang wafat. Masya Allah. Dan bulan sebelumnya itu juga anakku. Apa amalan dari anakmu sehingga aku melihat di kuburannya menjadi taman-taman surga? Anakku yang pertama itu adalah seorang penuntut ilmu. Yang kedua, dia adalah seorang tukang kayu yang upah yang diberikannya itu dia berikan kepada saudaranya untuk menuntut ilmu, dan Allah berikan ganjaran yang sama bagi keduanya, penuntut ilmu dan yang berinfak untuk penuntut ilmu. Dua-duanya diberikan dihiasi taman-taman surga. Mari sama-sama ibu bapak semuanya, mari kita jadikan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita infakkan sedikit saja, nggak usah banyak, sedikit saja. Yang penting ikhlas.
ya, tapi insya Allah berpahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka mubghidaka, yang membencimu, yang membenci ajaranmu, dialah orang yang terputus. Jadi dahulu ya, Rasul ketika putranya wafat, orang-orang kufar Mekah mengejek bahwa Muhammad terputus, nggak ada keturunannya lagi. Maka turunlah ayat ini bahwa orang-orang yang terputus bukannya orang yang tidak mempunyai keturunan atau keturunannya mati. Orang-orang yang terputus adalah orang-orang yang membencimu ya Muhammad, orang-orang yang membenci ajaranmu, orang yang menghalang-halangi ajaranmu. Maka sekarang kita miris di zaman sekarang. Kita bukannya banyak ya nasihat-nasihat agar kita sering ke masjid, agar nasihat-nasihat supaya anak-anak kita ngaji, anak-anak kita menutup aurat, malah banyak nasihat-nasihat radikal Islam segala macam, larangan-larangan segala macam. Ya, itu tanda-tanda kebencian dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Itulah orang-orang yang terputus dari semua kebaikan, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan 3 ayat yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika imam membacakan surat ini kita paham ya Allah. Mudah-mudahan nanti kita minum di telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkurban, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.